Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, sahabat YouTube, sahabat tani, saya ingin berbagi tips dan sharing pengalaman saya bagaimana tata cara saya menumpang sarikan tanaman cabai dan juga tanaman melon. Dan anehnya kedua tanaman ini buahnya bersamaan, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan bagaimana saya mengatur jarak tanamnya, kemudian bagaimana agar kedua tanaman ini tidak saling merugikan. Yang ketiga adalah bagaimana tata cara saya memberikan nutrisi. Sudah tentu dan pasti berbeda, itu menurut teman-teman semua. Kemudian fungisida apa dan insektisida apa yang saya berikan untuk kedua tanaman ini. Fungisidanya pun juga harusnya sama, itu juga menurut teman-teman. Maka dari itu, tonton video ini, insya Allah sangat menarik sekali dan insya Allah bermanfaat, khususnya buat sahabat-sahabat tani yang mempunyai lahan sempit tapi bisa ditumpang sarikan kedua tanaman, yang satunya usianya jangka pendek, yang keduanya adalah usianya jangka panjang, setahun lebih untuk tanaman cabai yang sekarang ini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika berkenan, jika cocok, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami upload bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ataupun menjelaskan dan sharing kepada teman-teman semua bagaimana tata cara saya menumpang sarikan tanaman cabai dengan tanaman melon, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat sahabat-sahabat YouTube dan juga sahabat-sahabat tani semua. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin menjelaskan semua bagaimana tata cara saya menumpang sarikan kedua tanaman tersebut, yaitu tanaman cabai dan juga tanaman melon. Yang pertama yang saya lakukan adalah penyemaian benih cabenya dulu setelah lahan itu sudah saya proses. Kemudian setelah bibit cabai itu usianya ataupun sudah memasuki 10 daun, baru saya pindah tanamkan. Di saat usia tanaman cabai itu 22 hari, baru saya melakukan penyemaian benih melonnya. Di usia 9 hari setelah semai, bibit tanaman melon itu sudah saya pindah tanamkan di samping cabai tersebut, teman-teman. Itu yang saya lakukan yang pertama. Kemudian untuk jarak tanamnya ini, jarak tanaman cabainya 50, teman-teman. Kemudian jarak tanaman melonnya adalah 50. Jarak ke sampingnya 50 cm juga, karena saya menggunakan plastik mulsa 120 cm. Logikanya kalau plastik mulsa itu 120 cm, biasanya bedengannya itu sekitar 95 cm. Dan untuk pemupukan pertama yang saya lakukan, pupuknya ini sama, teman-teman. Saya tidak membedakan penyepraian fungisida ataupun insektisida pun juga sama. Pemupukan pertama saya menggunakan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan KNO3 warna merah. Yang ketiga kalinya adalah NPK 1616 dengan dosis 150 gram untuk NPK-nya. Kemudian KNO3 warna merah saya kasih 10 sendok, asam humat power soil-nya saya tambahkan 6 sendok untuk 20 liter air. Kemudian saya kocorkan di lubang pemupukan.
Itu yang pertama. Kedua, di lubang tengah-tengahnya. Yang di lubang di samping tanaman itu untuk pertanamannya, yang di tengah-tengah itu satu kocoran itu untuk 4 tanaman, yaitu tanaman cabai dan juga tanaman melon, dengan dosis 100 ml air sampai 150 ml air. Kemudian saya lakukan penyepraian menggunakan fungisida Beyond M, teman-teman. Lalu kemudian setelah tanaman melon masuki usia 14 hari setelah pindah tanam, saya lakukan pemupukan kembali dengan menggunakan pupuk yang sama, dosis yang sama. Kemudian saya lakukan penyepraian menggunakan insektisida dengan bahan aktif abamectin, tapi yang saya pergunakan adalah fungisida Abaxel, teman-teman. Terus kemudian di usia 21 hari setelah pindah tanam, saya menggunakan pemupukan yang sama, cuma kali ini KNO merahnya saya ganti dengan MKP karena usia tanaman melonnya sudah 21 hari setelah pindah tanam, dengan dosis NPK nya 150 gram, kemudian asam humat power soilnya 6 sendok makan, MKP nya 15 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian pengocoran sama teman-teman 150 juga 100 ml air tergantung kondisi tanaman, dengan saya lakukan pemupukan di lubang yang berbeda di sampingnya itu. Kemudian yang kedua di tengah-tengahnya, di sampingnya untuk setiap tanaman, di tengah-tengahnya untuk 4 tanaman, yaitu tanaman melon dan juga tanaman cabai. Kemudian saya lakukan penyepraian kembali menggunakan fungisida Nativo, fungisida sistemik, teman-teman. Nih, jadi di rolling fungisidanya, kemudian inseknya, kemudian fungisida lagi. Kemudian di usia 28 hari setelah pindah tanam, tanaman melon itu sudah mulai memasuki masa generatif, teman-teman. Masa generatif itu biasanya dimulai dari umur 21 tergantung kondisi tanamannya. Saya menggunakan pupuk yang sama NPK 1616, kemudian MKP, kemudian saya tambahkan KNO3 warna putih. Cuma nambah KNO3 warna putih dengan dosis 100 gram untuk 20 liter air. NPK nya dosisnya sama, asam humat sama, MKP nya sama, pengocorannya pun juga sama. Setelah itu baru saya lakukan penyepraian kembali menggunakan insektisida abamectin lagi, teman-teman. Nah, sekarang tanaman melon sudah memasuki masa generatif, yaitu masa pembungaan. Di sini saya berhentikan sampai polinasi saya lakukan selesai, teman-teman. Sudah memasuki usia 36 hari setelah pindah tanam, polinasi sudah selesai saya lakukan. Kemudian saya lakukan pemupukan melalui daunnya, yaitu dengan nutrisi. Nutrisi yang saya pergunakan adalah, teman-teman bisa menggunakan merek-merek lain juga silahkan, tapi di sini saya menggunakan More Than Full, teman-teman. Kemudian saya tambahkan Kalinet, itu untuk tanaman cabai, dan untuk tanaman melonnya tidak usah saya lakukan penyepraian menggunakan nutrisi karena kondisi tanaman melonnya sudah sangat subur sekali. Jadi yang saya pupuk hanya tanaman melonnya. Kemudian di usia 40 hari setelah pindah tanam, pupuk yang saya pergunakan hanya KNO3 warna putih, saya tambahkan dengan asam humat dengan dosis yang sama, teman-teman. Kemudian di usia 46 hari setelah pindah tanam, saya menggunakan pupuk yang sama, yaitu asam humat power soil sama KNO3 warna putih dengan dosis 20 liter air. Saya menggunakan 200 gram itu untuk 48 hari. 55 hari setelah pindah tanam, pemupukan terakhir saya menggunakan KNO3 warna putih, saya tambahkan asam humat power soil. Kemudian penyepraian saya berhentikan sampai pembentukan net tadi selesai. Itu yang saya lakukan. Kemudian untuk tanaman cabainya juga tidak saya lakukan pemupukan. Kenapa tanaman cabai ini bisa panennya barengan? Karena selisih tanamnya, teman-teman. Tanaman cabai saya pindah tanamkan dulu 10 daun, kemudian 30 hari tanaman melon saya susul. Logikanya usia tanaman melon itu 65 hari. Jika usia tanaman melon itu 65 hari, berarti tanaman cabainya sudah usia 95 hari, sudah memasuki masa pembungaan, bahkan sudah berbuah dan bisa dilakukan pemanenan, teman-teman. Dan sekarang tugasnya hanyalah yaitu
mengontrol daunnya agar daunnya itu sampai usia 60 hari tanaman melon ini benar-benar tetap terjaga. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian pemupukan yang terakhir untuk menambah kemanisan buahnya, biasanya kalau menggunakan Kenop 3 juga buahnya sudah manis, tapi pemupukan yang terakhir lagi ini saya tambahkan KCR, saya taburkan di lubang yang di tengah-tengah itu. Untuk 4 tanaman ini saya kasih 3 sendok makan untuk 4 tanaman cabai dan juga tanaman melonnya. Ini teman-teman tata cara saya menumpang serikan kedua tanaman ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mencoba lahan sempit tapi bisa menghasilkan pundi-pundi uang, sehingga kita tidak mengosongkan lahan sambil menunggu tanaman cabenya berbuah, tapi tanaman melonnya sudah berbuah dulu, dengan syarat yaitu tanaman cabai dipindah tanamkan dulu dikala bibit itu sudah memasuki daun 9 ataupun daun 10. Kemudian setelah usia tanaman cabai 30 hari baru tanaman melonnya dipindah tanamkan. Usia tanaman cabai 90 hari, tanaman melonnya sudah 60 hari. Tanaman cabainya usia 95 hari, tanaman melonnya sudah usia 65 hari. Kedua-duanya sudah berbuah seperti ini teman-teman. Tanaman melon kita panen, kita bersihkan, tinggal perawatan tanaman cabai ya. Dan nanti setelah itu bekas tanaman melonnya juga bisa ditanami dengan tanaman yang lainnya. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.